Alhamdulillahilladzi hadana al-hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu di antara syariat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat gerhana bulan. Mudah-mudahan harapan kita segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya, dan juga mudah-mudahan sebagai tanda bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, 4,5 bulan sebelum Nabi SAW wafat, tepatnya tanggal 29 Syawal tahun 10 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Januari 632 Masehi, pukul 8.30 pagi terjadi gerhana matahari. Tentu peristiwa ini bertepatan dengan wafatnya putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Maka di tengah masyarakat pada saat itu muncul anggapan bahwa terjadinya gerhana matahari disebabkan atau terkait dengan wafatnya putra Nabi SAW tersebut, sehingga di zaman Rasulullah SAW sholat gerhana itu hanya terjadi 1 kali. Jadi kalau kita mengalami banyak terjadi peristiwa gerhana, kalau Nabi selama hidupnya kurang lebih 63 tahun beliau hanya menyaksikan 1 kali terjadinya gerhana, dan itu pun hanya gerhana matahari. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka karena terjadi anggapan bahwa gerhana yang terjadi pada zaman Nabi itu berkaitan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim, sehingga Nabi SAW memberikan satu petunjuk, satu klarifikasi. Dalam hadis Sahih Bukhari, beliau menyatakan di tengah-tengah para sahabat pada saat itu, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari wal qamara dan bulan ayatani min ayatillah, merupakan 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Layan khosifani limoti ahadin, keduanya maksudnya matahari dan bulan, tidak terjadi gerhana matahari, tidak terjadi gerhana bulan, limoti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayatihi, dan tidak pula karena lahirnya seseorang. Gerhana matahari, gerhana bulan itu memang adalah tanda kebesaran Allah. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk, fa'idha ra'aitum dalika, maka apabila kalian melihat hal itu, terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, fad'ullaha, nah inilah yang harus kita lakukan. Fad'ullaha, segeralah berdoa kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbirlah. Ini tadi sudah kita laksanakan, kita bertakbir kemudian berdoa. Wasollu, dan sholatlah. Barusan kita sudah melaksanakan sholat gerhana bulan. Kemudian Nabi menganjurkan watasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi ada 4 amalan yang harus kita laksanakan ketika kita menyaksikan peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan: berdoa kepada Allah, bertakbir, sholat, dan bersedekah. Hadirin wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita memperhatikan, ternyata di masyarakat kita muncul tahayul terkait dengan gerhana ini. Misalkan di Bali gerhana disebut kepayang. Kenapa? Karena orang Bali meyakini terjadinya karena bulan dimakan batara kala, maka ditabuhlah lesung. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut gerahono, gerhana bulan matahari itu terjadi katanya karena dimakan oleh buta hijau, maka ditabuhlah kentongan supaya terjadi
makan bulan dan mataharinya si buta hijau ini. Di Jawa Barat di kita disebut sama gahak. Terjadi katanya karena bulan dimakan ular naga, maka sok digebuk we apapun, sehingga dulu mah suka rame kalau ada gerhana itu. Sagala ditakol karena ada keyakinan eta bulan dimakan ular naga. Padahal belum tentu ular naga itu ada. Ini namanya tahayul. Di Makassar disebut sikenrai mata alwa. Terjadi karena bulan dan matahari kawin. Makanya poek katanya, karena terjadi perkawinan bulan dan matahari. Nah, hadirin wa rahimakumullah, kalau kita melihat berdasarkan hadis dari Imam Bukhari, maka ada 3 tuntunan dari Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana. Yang pertama, matahari dan bulan, 2 makhluk Allah yang tunduk sujud kepada Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkannya dan tidak ada yang sanggup untuk menghentikannya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan matahari bulan itu adalah ayatani min ayatillah. Itu adalah tanda-tanda di antara kebesaran Allah. Betapa Allah itu maha besar. Tidak ada siapapun selain Allah yang bisa menggerakkan matahari, yang bisa menggerakkan bulan. Sehingga kenapa kita harus takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbiran untuk mentakbirkan Allah, untuk memahabesarkan Allah, bahwa Allah itu betapa besarnya, sehingga tidak ada satupun selain Allah yang bisa menggerakkan matahari dan bulan. Yang kedua, gerhana terjadi bukan karena mati dan hidupnya seseorang, tapi 2 tanda di antara tanda-tanda keagungan Allah. Kemudian petunjuk yang ketiga, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa, takbir, istighfar, sholat, dan sedekah. Hadirin iwatiman rahimakumullah, di akhir khutbah gerhana dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW beliau bersabda. Jadi Rasulullah ketika khutbah gerhana di akhirnya, dalam khutbah beliau yang panjang, beliau mengatakan, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi, sampai Nabi bersumpah, demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'lamu, kalaulah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ladhahiktum qalilan, pastilah kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, dan pastilah kalian akan lebih banyak menangis. Hadirin wa rahimakumullah, inilah satu peringatan dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti akan sedikit tertawa, sedikit dan banyak menangis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ternyata menggambarkan bagaimana terjadinya hari kiamat pada khutbah gerhana matahari dan gerhana bulan tersebut. Apa yang akan terjadi? Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW beliau menyatakan, yusyarun nas yaumal kiamati salasa asnaf. Nanti kata Rasulullah, ini salah satu di antara gambarannya, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat itu salah satu asnafin, dalam 3 golongan. Sinpun musyatun, ada golongan yang berjalan kaki. Wasinpun rukbanun, ada golongan yang memakai kendaraan. Wasinfun ala wujuhihim, dan ada golongan yang dia berjalan dengan wajahnya. Jadi wajahnya di bawah, kakinya di atas. Kita di dunia ini berjalan kaki di bawah, kepala di atas. Tapi ternyata Nabi menggambarkan pada hari kiamat nanti ada orang yang berjalan dengan wajahnya. Bila ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana mungkin mereka bisa berjalan dengan wajahnya? Gimana mereka bisa berjalan dengan wajahnya? Qala, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala an yumsyahum ala wujuhihim.
Rasulullah menyatakan, sesungguhnya zat yang, maksudnya kepada Allah, sesungguhnya Allah yang membuat mereka berjalan dengan kaki-kaki mereka pasti akan lebih mampu untuk membuat mereka bisa berjalan dengan wajahnya. Kita Bapak Ibu bisa berjalan dengan kaki kita karena Allah yang memampukan kita. Maka Allah akan membuat ada orang yang bisa berjalan dengan wajahnya. Hanya kemudian Rasulullah memberikan catatan, amma innahum, adapun mereka yang berjalan dengan wajahnya, yattaquna biwujuhihim kulla hadabin wa syauqin, pasti akan merasakan sakit yang sangat karena mereka harus berjalan di jalan yang penuh dengan duri dan juga penuh dengan sesuatu yang panas. Jadi nanti ketika di padang mahsyar kita akan berjalan di satu perjalanan di mana perjalanan itu begitu panas dan juga berduri, maka tentu orang yang berjalan dengan wajah di bawahnya pasti akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau menyatakan, yuhsyarul mutakabbiruna wal mutajabbiruna yaumal qiyamati fi surati dzurri. Nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan al mutakabbirun, orang-orang yang sombong, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi suwarid dzurri, dalam bentuk semut kecil, tata'uhumun nas lihawanihim alallahi azza wa jalla, sampai dia diinjak-injak oleh manusia yang lain dan kemudian teriak-teriak menjerit-jerit kesakitan. Kenapa ada orang nanti yang dikumpulkan dalam keadaan yang begitu kecil? Nabi menyatakan karena dulu di dunia dia menganggap Allah itu kecil, bahkan Allah itu tidak ada. Dia berani melanggar syariat, tidak mau melaksanakan ibadah, melanggar ketentuan Allah, sehingga dia di akhirat diciptakan kecil. Kenapa? Karena ternyata di dunia dulu dia mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kalau kita memperhatikan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ternyata yang berbahaya itu bukan gerhana matahari atau bulannya, tapi yang paling berbahaya itu adalah jika gerhana itu terjadi pada hati kita, yang disebut sebagai gerhana hati. Hati kita menjadi gelap, menjadi buta terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan membahayakan dunia dan akhirat. Maka golongan-golongan tersebut celaka. Karena apa? Karena terjadinya gerhana hati. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada satu hari la yanfa'u, yang tidak bisa memberi manfaat, apa? Malun, harta, wala banun, demikian pula anak kita, illa, kecuali man atallaha, orang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Hadirin iwati rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka lewat peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan ini, kita harus mengambil satu pelajaran yang berharga. Yang pertama, kita harus hidup seperti matahari. Matahari memberi sinar pada yang lain secara langsung. Sinarnya dibutuhkan makhluk Allah yang banyak. Berarti jika kita punya sinar kebenaran, Allah memberikan petunjuk pada kita berupa kebenaran agama, maka sampaikanlah pada yang lain seperti matahari menyinari yang lain. Yang kedua, kita harus hidup seperti bulan. Bulan menerima cahaya matahari, lalu cahaya itu disampaikan lagi ke bumi agar penduduk bumi terang dengan sinarnya yang dingin dan menyejukkan. Maka maknanya adalah jika kita mendapat sinar kebenaran,
maka sampaikan lagi pada yang lainnya dengan sejuk dan menyenangkan seperti sinar rembulan. Yang ketiga, bulan dan matahari berjalan pada bagiannya masing-masing, tidak pernah bertabrakan. Matahari dan bulan tidak pernah saling mengambil hak dan bagiannya. Matahari tidak ingin mendahului bulan, bulan pun demikian. Keduanya berjalan sesuai bagiannya masing-masing 12 jam. Maka maknanya apa? Kita hidup hendaknya berjalan pada bagian kita masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah, dengan tidak ingin untuk mengambil hak dan bagian orang lain. Kita hanya mengambil hak dan bagian untuk kita saja. Cukuplah Allah sebagai zat yang sudah menentukan segalanya, senantiasa ridho dengan segala ketentuan yang Allah tentukan untuk kita. Yang keempat, bulan dan matahari selalu taat. Bulan dan matahari tidak pernah membantah pada perintah Allah, selalu taat dan tunduk, tidak berhenti terbit dan tidak berhenti bersinar. Maknanya apa? Kita hidup harus selalu taat dan tunduk kepada yang memerintahkan kita, kepada yang menciptakan kita, kepada yang memberikan nikmat kepada kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah berhenti untuk berkarya dan beribadah. Kita beribadah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepada kita. Maksudnya sampai kita meninggal dunia. Dan yang terakhir hadirin, matahari dan bulan tepat waktu. Bulan dan matahari selalu tepat waktu. Matahari terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Bulan muncul di awal malam dan terbenam di akhir malam. Tidak pernah matahari kesiangan dan tidak pernah mengurangi waktunya. Maka apa maknanya? Kita berusaha untuk memperhatikan waktu, belajar tepat waktu, kapan ibadah, kapan mencari nafkah dan lain sebagainya, dilakukan senantiasa dalam waktunya. Makanya Nabi menyatakan, amal yang paling utama, amal yang paling Allah cintai, amal yang akan meninggikan derajat kita adalah sholat di awal waktu. Bukan sekedar sholat di awal waktu saja, tetapi segala aktivitas yang kita lakukan, apakah kaitannya dengan ibadah pada Allah, hubungan dengan sesama manusia, maka laksanakanlah senantiasa tepat waktu. Seyogianya hati kita selalu bersinar kebenaran, beramal kebaikan, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Berbuat kebaikan itu bukan hanya siang, tapi siang dan malam, seperti matahari dan bulan selama 24 jam senantiasa menyertai hidup kita. Allah berfirman dalam surat Fussilat 38, "Falladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Maka mereka yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya kapan? Di siang malam, di malam dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Hadirin ihwati rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan peristiwa gerhana bulan ini benar-benar bisa menjadikan kita sebagai Abdullah, hamba Allah yang taat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.